Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Hanafi Aulia akan melakukan resume materi kuliah dari mata kuliah Prophetic Leadership. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, umat Muslim mengalami kebimbangan untuk memilih pemimpin berikutnya untuk membawa Islam menuju ke arah yang lebih baik, di mana mereka mengunggulkan salah satunya adalah nama Abu Bakar As-Siddiq, orang kepercayaan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau terpilih melalui baiat dari Umar bin Khattab secara langsung dan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Dan di saat kemudian, baiat juga dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Masjid Nabawi. Maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah penerus Nabi Muhammad SAW. Masa kepemimpinan beliau kurang lebih selama 2 tahun, dan ketika beliau memimpin, beliau melakukan penumpasan kepada nabi-nabi palsu dan juga melakukan penaklukan di negeri-negeri Persia. Beliau mengalami sakit dan qadarullah, Allah memanggil beliau, dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab terpilih setelah ditunjuknya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun Abu Bakar As-Siddiq memberikan saran kepada Umar bin Khattab untuk menanyakan langsung kepada para sahabat lain apakah mereka setuju jika Umar bin Khattab menjadi khalifah selanjutnya. Dan akhirnya para sahabat pun setuju dengan pendapat Abu Bakar tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab pun terpilih sebagai khalifah yang kedua. Di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab banyak melakukan penumpasan juga atau perang-perang di negara-negara Romawi, dan salah satunya adalah pembebasan Baitul Maqdis yang langsung dihadiri oleh Umar bin Khattab tersebut. Beliau memimpin selama 10 tahun lamanya, dan di akhir hayatnya beliau dibunuh oleh salah satu orang Majusi dari Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Beliau menikam Umar bin Khattab ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan dilanjutkan kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri terpilih setelah beliau ditunjuk secara langsung oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ketiga. Di zaman Utsman bin Affan melakukan penulisan kembali jamu mushaf dan juga penyamarataan pembacaan atau cara bacanya. Nah, dari beliau juga beliau melakukan pembukaan ke negeri-negeri di Afrika hingga ke Afrika Selatan. Beliau di akhir hayatnya mengalami sebuah fitnah-fitnah kejam yang digembor-gemborkan atau dikompori oleh orang Yahudi. Karena termakan fitnah tersebut, banyak orang-orang Islam yang mulai tidak percaya pada Utsman bin Affan, dan di akhir hayatnya pun beliau terbunuh dengan keadaan yang sangat mengenaskan di tangan umat muslim tersebut. Lalu berlanjut kepada khalifah yang terakhir, yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib, yang terpilih karena kekosongan khalifah setelah pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Ada 2 kandidat pada saat itu, yaitu yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib dan yang kedua adalah Muawiyah. Namun pada saat itu Ali bin Abi Thalib bersedia
Meskipun pada waktu itu keadaan sekitar sedang dilanda kesedihan setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Di akhir hayatnya, beliau juga terbunuh karena dibunuh oleh Ibnu Muljam, salah satu orang Khawarij atau orang-orang yang tidak mempercayai Ali bin Abi Thalib pasca perang Siffin. Beliau memimpin atau menjadi seorang khalifah selama 4 tahun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.